sama sekali tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian. Justru kadar kimia malah akan berkurang. Mas Ayu menjelaskan zat kimia. Ya. Ini Kompas TV yang kita baca tadi. Jadi yang mana nih? Ya, aduh. Yang betul yang mana nih? Dicoba aja Pak, dicoba aja. Gimana kalau dicoba? Aduh, Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh. Tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya masih tentang Kanjuruhan ini, gas air mata kadaluarsa. Katanya polisi begini nih, akui gas air mata di Kanjuruhan kadaluarsa Polri efeknya menurun. Kita baca dulu ini. Oke? Nggak apa-apa lah, keterangan polisi kita harus dengan akal sehat guys. Kita harus memberikan kesempatan opini mereka, kita baca dan kita reaksi ya. Polri akui kalau gas air mata yang digunakan oleh personelnya saat melakukan pengamanan laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang sudah kadaluarsa. Ada beberapa yang ditemukan ya, yang tahun 2021 ada beberapa, yang masih belum tahu jumlahnya, tapi itu yang masih didalami. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan 10 Oktober. Menurut keterangan dokter ahli, kata Dedi, kadaluarsanya gas air mata mempengaruhi kualitas. Ini kata ahli loh ya, ahlinya Polri ini. Ya. Sebab kata dia kadar kimia yang terkandung di dalamnya akan berkurang. Oh, masa Pak? Oke, harus mampu membedakan ini kimia beda dengan makanan. Kalau makan ketika dia kadaluarsa maka di situ ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired justru kadar kimianya itu berkurang, kata Beber Dedi. Sebetulnya pembuktiannya gampang, coba disuruh Dodo anggota polisi ditembakkan gas air mata itu, gimana efeknya? Kira-kira begitu. Jadi itu kan pembuktian juga ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini menurut ilmiah lah ya. Dengan begitu kata dia, ketika gas air mata ditembakkan maka partikel-partikel yang keluar ketika terhirup atau mengenai mata akan menurun efeknya. Kadarnya dia akan berkurang secara kimia. Kemudian kemampuannya gas air mata ini akan menurun, pungkas Dedi. Ya, itu menurut Pak Dedi dan ahli kimianya.
Tapi ada juga cuitan dari Kompas, guys. Ya, Kompas TV mencuit seperti ini, guys. Profesor kimia sebut gas air mata kadaluarsa lebih berbahaya. Komponennya bisa jadi gas sianida. Nah, sianida. Nah, itu darah-darah pink ya. Ya, orang kalau kena sianida, racun sianida, darahnya itu pink itu. Ya, kita baca dulu yang berita Kompas ya. Kita baca dulu nih. Ya supaya Polri itu tahu juga gitu, ya kan? Ahli nggak cuma dari Polri gitu. Profesor kimia sebut gas air mata kadaluarsa lebih berbahaya. Komponennya bisa jadi gas sianida. Ah, sama-sama ahli nih, Pak. Ya, ahlinya Polri sama ahlinya yang di sini gimana? Profesor kimia dari Simon Bolivar University Venezuela, Monica Krauter, menemukan bahwa gas air mata kadaluarsa lebih berbahaya daripada gas air mata yang belum kadaluarsa. Melansir dari National Geographic Indonesia dalam grid.id, setelah melewati masa kadaluarsa, berbagai komponen dalam gas air mata akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Awalnya hal ini diduga akan menurunkan efektivitas gas air mata apabila digunakan. Tetapi alih-alih mengurangi efektivitasnya, senyawa-senyawa gas air mata yang kadaluarsa justru dapat terurai menjadi gas sianida, fosgen, dan nitrogen. Nah, betul. Kadaluarsa bisa terurai malah. Sehingga membuatnya menjadi lebih berbahaya. Monica menemukan bahwa senyawa hasil pengurangan gas air mata bersifat racun bagi manusia. Makanya itu korban begitu. Jadi Polri ahlinya gimana itu Polri? Jika jumlahnya kecil, gas sianida dapat larut dengan mudah oleh selaput lendir. Namun apabila terpapar dalam jumlah besar, sel tubuh akan mengalami kesulitan menggunakan oksigen untuk menjalankan fungsinya dan merusak berbagai organ tubuh. Persis kayak korban yang meninggal kan? Kekurangan oksigen, kesulitan oksigen. Persis. Sementara itu, fosgen disebut-sebut sebagai salah satu gas yang paling berbahaya. Gas ini tidak berwarna ataupun berbau sehingga sulit dideteksi. Apabila berinteraksi dengan tubuh, fosgen akan menyebabkan iritasi, sesak napas, batuk parah, hingga yang terburuk mengganggu fungsi jantung. Di sisi lain, nitrogen adalah gas yang menyusun 78% atmosfer bumi. Akan tetapi, gas ini hanya aman jika bercampur dengan oksigen dalam jumlah tertentu. Gas nitrogen murni amat berbahaya karena dapat menghambat penggunaan oksigen di dalam sel tubuh. Nah, ini persis kayak korban-korban yang mati itu kan katanya kekurangan oksigen. Ya mungkin karena penggunaan gas air mata yang kadaluarsa. Saat gas air mata ditembakkan, gas yang keluar akan langsung bereaksi dan menimbulkan sensasi terbakar pada mata, saluran pernapasan, kulit, dan berbagai organ tubuh lainnya. Penggunaan gas air mata memang efektif untuk meredam dan membubarkan aksi massa yang membludak, namun penggunaannya tetap berpengaruh pada kesehatan. Kadaluarsa ataupun tidak, gas air mata tetap menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Gas air mata bekerja dengan cara mengiritasi selaput lendir pada mata, hidung, mulut, dan paru-paru. Efek gas air mata biasanya terasa dalam 30 detik setelah terpapar. Gejala pertama yang akan Anda rasakan adalah mata perih disertai keluarnya air mata. Setelah itu, paparan gas air mata juga akan menyebabkan sesak napas, nyeri dada, iritasi kulit, serta produksi air liur berlebih. Paparan yang lebih berat bisa berdampak pada sistem pencernaan, umumnya menyebabkan muntah dan diare. Terdapat 3 jenis gas air mata yang kini umum digunakan, yaitu gas CS, klorobenziledenemalonitrile, susahnya. Gas CN, ya langsung aja dah. Dan semprotan merica yang digunakan sebagai senjata pertahanan individual. Ya guys, itu jadi gas air mata kata siapa kalau kadaluarsa nggak berbahaya buat tubuh, makin berbahaya Pak, bisa terurai itu. Ya, jadi nah itu ahlinya polisi gimana itu? Ahlinya polisi, aduh, ya udah kita lihat komentar netizen Twitter ya guys. Ini ahlinya polisi gimana tuh? Langsung dibantah tuh. Ya, kita lihat komentar netizen Twitter ya guys. Kita ke Twitter sekarang, let's go. Oke, kita udah di Twitter guys. Tweetannya Kompas TV, kita lihat apa kata netizen ya guys. Apa katanya netizen nih? Rakyat Indonesia ini udah nggak bodoh-bodoh amat Bapak, nggak pinter rakyat Indonesia ini, pinter gitu Pak. Jadi banyak sudah jurnal-jurnal ahli gitu, narasi-narasi yang seperti Pak Dedi ini gampang sekali dibantah oleh netizen Pak. Ini ya nih Pak ya, kita baca sama-sama ya Pak.
Ini seperti pembunuhan massal, mesti dihukum berat nih para pelaku. Jika direncanakan sebaiknya dihukum mati. Iya. Gue ngelihatnya buat apa sih sampai begitu gitu? Apa tujuannya gitu? Kata polisi anjing, ya kalau daluarsa nggak apa-apa. Sejak kapan barang basi itu aman? Yang ada barang basi bikin mencret, muntah mati, polisi pantai. Nggak, itu tadi Bapak bilang menganalogikan dengan makanan ya. Wajar iya kalau makanan ya. Tapi kalau zat kimia lebih parah Pak, bisa jadi racun. Karena biasa bereaksi dengan macam-macam. Di dalam tubuh itu juga ada zat kimia gitu. Tapi sepertinya tidak dianggap bahaya oleh polisi di sini tuh. Di tragedi Kanjuruhan pakai gas air mata kadaluarsa. Oh iya. Nggak dianggap bahaya sama polisi. Justru karena tahu bahaya makanya dipakai. Oh, bisa jadi. Bisa jadi ya. Yang bilang nggak beracun langsung tes saja. Masuk ke ruangan, masukin gas air mata, lalu kunci dari luar biar dia tambah yakin sama argumennya. Iya Pak, boleh. Bagus tuh. Wercok bilang nggak berbahaya lagi. Dikira rakyat goblok semua. Nah kan bener saya Pak. Enggak Pak, nggak bodoh rakyat ini Pak. Rakyat Bapak ini pintar-pintar. Ada unsur sengaja, mereka pasti tahu gas air mata itu udah nggak layak dan sengaja dipakai untuk membunuh sadis. Nah itu yang jangan sampai Pak ada narasi begitu tuh. Apakah ini sengaja gitu kan? Oh, apa mau mengosongkan stok gudang pakai yang kadaluarsa? Nah, kan kemarin ya, apa micin? Micin itu kan untuk karena udah pembelian banyak, kadaluarsa njuskan aja, gitu ya? Iya, iya ya. Micin kadaluarsa jadi njuskan. Professor said, don't listen from other like Isilop. Isilop will find compressor to support the statement. Profesor lawan kompresor dong. Profesor Kimia Unhan dan Polri versus Profesor Kimia Simon Bolivar University Venezuela dan ID. Saya mengutip apa yang disampaikan Dr. Masaya di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya, ditekankan. Harus mampu membedakan ini kimia beda dengan makanan. Kalau makanan ketika dia kadaluarsa, maka di situ ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang sama dengan efektivitasnya gas air mata ini ketika ditembakkan. Dia tidak bisa lebih efektif lagi, Imbu Dedi. Nah, yang ini tadi pakar kimia dan dosen dari Universitas Pertahanan Mas Ayu Elita Habiza menegaskan penggunaan gas air mata yang kadaluarsa sama sekali tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian. Justru kadar kimia malah akan berkurang. Mas Ayu menjelaskan zat kimia. Ini Kompas TV yang kita baca tadi. Jadi yang mana nih? Ya, aduh. Yang betul yang mana nih? Dicoba aja Pak, dicoba. Dicoba aja. Gimana kalau dicoba? Aduh, gue ambil bakar rokok ya guys ya. Iya, dicoba. Penambahan profesor ini melawan pernyataan Kadif Humas Polri. Bagaimana di Humas Polri? Buktikan kalau ucapan Prof ini salah dengan cara menembak beberapa polisi dengan gas air mata kadaluarsa tanpa masker. Ya, setuju. Gua retweet dah ini. Makanan aja kalau ada racun, ini gas kadaluarsa pula. Naudzubillah. Duh, micin aja kadaluarsa ada kok ditembakkan di sini. Sederhananya secara penggunaannya aja walaupun boleh pakai gas air mata, pemakaian barang yang sudah kadaluarsa itu salah, apalagi sifatnya kimia. Makanya udah kadaluarsa itu kenapa ada expired ya, itu untuk menunjukkan itu jangan dipakai lagi gitu. Jangan dipakai lagi dah. Ada tanggal kadaluarsanya, udah tahu tanggal kadaluarsa kenapa dipakai? Udah deh ngaku aja interogasi masyarakat itu lebih sadis daripada Alcatraz atau Guantanamo sekalipun. Pedih tapi tak berdarah. Iya, masyarakat ini pinter. Ini zaman era keterbukaan informasi publik, bisa mengakses ilmu di mana saja. Makanan udah kadaluarsa saja bikin atit, peyut, bahkan bisa keracunan. Makanya, bahkan ada yang tadi ahli bilang apa jadi sianida tuh gas air mata. Pengen tahu Pak Pol yang terhormat masih sibuk bikin pembelaan lagi tanpa malu-malu. Pak. Jadi lebih berbahaya atau enggak nih? Ayo mau percaya sama siapa? Pak Polnya uji coba dulu aja. Ditayangin live di semua TV nasional. Kalau statementnya aja susah untuk dipercaya. Iya. Kalau statement begitu aja susah dipercaya. Coba gitu ya. Polisinya dikumpulin. Sepolda Jatim dikurung dalam ruangan terus disemprot gas air mata kadaluarsa. Tapi nggak perlu reka ulang adegan orang dipentungin, ditendangin. Iya nggak perlu. Gas air mata aja. Sekalian juga dong.
Jangan dong. Iya. Makanya jadi media itu harus investigatif, tidak percaya saja sama berita dari sisi polisi. Sudah terlalu banyak kejanggalan yang diformalkan jadi kebenaran. Nah, nih. Kandungan berbahaya dalam gas air mata kadaluarsa. National Geographic loh ini. Setelah melewati masa kadaluarsanya, berbagai komponen dalam gas air mata akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Awalnya hal ini diduga akan menurunkan efektivitas gas air mata apabila digunakan. Monica Crowther, seorang dosen kimia dari Simon Bolivar University Venezuela, melakukan penelitian mengenai hal ini. Ia mengumpulkan ribuan kaleng gas air mata yang digunakan aparat militer pada aksi unjuk rasa di Venezuela selama tahun 2014. Di antara ribuan kaleng gas yang terkumpul, sebanyak 72% diantaranya ternyata telah kadaluarsa. Ia juga menemukan bahwa komponen gas air mata yang telah kadaluarsa dapat terurai menjadi gas sianida, fosgen, dan nitrogen. Alih-alih mengurangi efektivitasnya, senyawa-senyawa ini justru membuat gas air mata menjadi lebih berbahaya. Itu lewat penelitian, Pak. Nah, lewat penelitian, tadi Mas Ayu itu gimana, Mas Ayu? Mau dicoba, Mas Ayu? Sekalian profesornya itu yang ngomong gitu. Tuh, dipikir air biasa kali gas air mata. Itulah. Serbuk, dia serbuk bentuknya yang gue tahu ya. Sama aja kayak lombok dan merica dibacem, diawetkan, bukan tambah hilang kekuatannya, malah makin nambah daya bahayanya. Mirip minuman yang difermentasi, makin lama makin bisa tambah memabukkan. Aduh. Ini apa nih? When police fired, whether expired regard something more dangerous like cyanide. Nah, iya, jadi gas air mata yang expire itu bisa menjadi cyanida gitu. Kalau kadar luar dianggap tidak apa-apa, kenapa obat, makanan yang kadaluarsa tidak boleh dikonsumsi? Ngeles mulu polisi mah. Dangerous weapons are on the wrong persons, then legalized by the bad comment. Ya, iya. Senjata berbahaya di tangan orang yang salah, lalu dilegalisasi oleh komentar-komentar oleh komandan yang buruk ya. Bukannya kayak air sabun. Kenapa air sabun? Nggak tahu gue. Untuk membuktikan opini yang mana yang benar, polisi atau profesor kimia, harus ada polisi yang bersedia untuk dilakukan uji coba. Iya. Suruh isi lab makan terasi kadaluarsa. Nah ini, mana ada sesuatu yang kadaluarsa malah tidak berbahaya. Udah. Jelas ya, komentar-komentar netizen tadi jelas mengatakan bahwasanya sudahlah Pak Deddy dan Pak institusi Polri, jangan bernarasi yang justru membuat netizen itu akhirnya kecewa gitu Pak. Ya, jangan dong. Ya, mestinya polisi udahlah, iya kadaluarsa berbahaya, udah langsung dihukum gitu loh Pak. Siapa aja yang bertanggung jawab dihukum gitu kan, simpel. Iya, nggak usah bernarasi begitu. Akhirnya kesian korban Pak, keluarga korban gimana? Makin kecewa gitu. Rekan-rekan korban, kawan-kawan korban rakyat Indonesia makin kecewa Pak. Coba udahlah jujur aja sudah, ya kadaluarsa jangan bilang nggak berbahaya. Wah itu cyanida, makanya korban-korban itu tadi sesuai dengan penjelasan, korban-korban itu mengalami gejala yang seperti dikatakan kalau berubah jadi cyanida, jadi fosfor, kehabisan oksigen. Nah jadi udahlah terbantahkan Pak, jelas terbantahkan bahwasanya gas air mata itu kalau udah kadaluarsa menghilangkan efektivitasnya. Enggak Pak, makin berbahaya. Dah gitu aja dari gue. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi-narasi ngeles ini udah nggak usah lah ya. Buat apa lagi sih? Udah jujur, kenapa sih? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana
untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.